Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran daring. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kinematika benda titik. Oke. Untuk kinematika benda titik sendiri, minggu kemarin sekilas kita sudah membahasnya, yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak tanpa memperdulikan penyebab timbul geraknya. Yang penting benda itu gerak, kemudian benda tersebut kita tentukan berapa jaraknya, berapa kecepatannya, dan berapa waktu tempuhnya. Itu yang kita akan cari di kinematika benda titik. Untuk garis besarnya, di kinematika benda titik ini yang kita bahas yaitu tentang GLB dan GLBB. Oke, di kinematika sendiri itu ada namanya gerak satu dimensi, ada gerak dua dimensi, dan ada gerak tiga dimensi. Kita akan kupas tentang gerak-gerak ini. Oke. Tentu saja untuk gerak satu dimensi, yaitu gerak benda dalam satu sumbu saja. Misalkan dalam sumbu horizontal maupun vertikal saja, kita berpatokan pada itu. Walaupun di dunia nyata gerak satu dimensi benar tidak ada karena dalam ruangan, akan tetapi kalau kita tinjau dalam sudut kacamata yang berbeda, kacamata satu titik horizontalnya saja, maka bisa kita katakan benda tersebut melakukan gerak satu dimensi atau gerak linier gitu. Sedangkan gerak dua dimensi berarti benda tersebut bergerak melalui dua sumbu, yaitu sumbu X maupun sumbu Y. Contohnya bagaimana? Berarti bukan gerak lurus. Bisa saya katakan gerak parabola. Kenapa gerak parabola merupakan gerak dua dimensi? Karena pergerakan dari benda tersebut itu pada posisi-posisi, kalau saya proyeksikan dalam sumbu koordinat, mempunyai sumbu X maupun sumbu Y. Gitu. Sedangkan gerak tiga dimensi yaitu di ruangan. Berarti dalam sudut kacamata, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi benda tersebut bergerak dalam tiga sumbu. Nah, itu. Oke, saya lanjutkan. Besaran-besaran di kinematika benda titik. Yang pertama ada posisi, ada perpindahan, jarak tempuh. Posisi sendiri, kedudukan partikel relatif terhadap titik acuan tertentu yang dinyatakan dengan vektor R. Nah, dinyatakan dalam bentuk vektor R ini bisa dilihat di gambar yang ada di sampingnya. Posisi partikel yang dinyatakan dalam vektor satuan I dan J. Nah, kita kembali membahas tentang ilmu vektor ini. Jika ada gambar ikan pada titik koordinat 5,5 dengan posisi jarak dari 0 ke ikan itu adalah R, maka bisa saya proyeksikan si kedudukan ikan ini yaitu XI ditambah YJ. Ini cara konversi ke vektornya. R sama dengan XI ditambah YJ. Di mana I ini adalah mewakili di sumbu X, J mewakili sumbu Y, dan biasanya ada K atau vektor satuan K mewakili sumbu Z.
Oke, next. Masih dalam pembahasan terkait posisi atau perpindahan, di mana posisi dan perpindahan memang beda. Kalau perpindahan, saya berbicara tentang perpindahan dan jarak dulu. Kalau jarak yang dihitung adalah keseluruhan dari lintasan yang dilalui suatu benda. Sedangkan perpindahan kita berpatokan pada titik awal dan titik akhir. Sehingga tidak memperdulikan lintasan bagaimana penjumlahan dari keseluruhan lintasan yang dilalui, tapi titik awal dan titik akhirnya saja. Misalkan di ilustrasi gambar ada warna biru dan warna merah. Pertama pergerakannya itu ke arah RO. Selanjutnya ke arah RT. Bukan lagi kita mencari perpindahan itu berapa panjang RO dan berapa panjang RT. Kemudian kita jumlahkan. Akan tetapi untuk mencari perpindahan berarti dari titik sini ke titik akhirnya. Atau di sini dikatakan adalah delta R. Lah, masalahnya bagaimana cara mencari delta R? Delta R. Kalau kita mencarinya dari segitiga sembarang yang terbentuk di RO dan RT, maka agak sulit. Maka kita bisa menarik garis. Delta R, kalau saya tarik garis horizontal, kemudian ini saya tarik garis horizontal, vertikal, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kalau segitiga siku-siku? Bisa dengan cara Pitagoras. Cara Pitagoras. Atau di sini bisa saya tuliskan delta XI ditambah delta YJ. Kalau mencari, ini adalah yang kemarin sudah saya jelaskan, R tebal itu bisa dikatakan adalah vektor. Jadi delta R vektor. Lah untuk mencari R atau perpindahan skalar atau besar perpindahannya tinggal delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat diakarkan atau rumus Pitagoras kita gunakan. Oke, ini tadi perpindahan. Selanjutnya penentuan fungsi kecepatan dan percepatan dengan turunan. Lah, untuk mencari fungsi kecepatan maupun percepatan maupun posisi dengan cara turunan atau limit mendekati 0 itu dengan catatan adalah dalam keadaan sesaat. Jika dalam keadaan misalkan yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata, maka fungsi turunan dengan cara turunan maupun limit mendekati 0 tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan yaitu limit mendekati 0 atau maksudnya adalah dengan waktu yang sangat singkat atau sesaat, maka penentuan fungsi kecepatan dan percepatan menggunakan rumus turunan atau diferensial bisa digunakan. Nah, ini adalah rumus umum untuk mencari kecepatan. V ini adalah kecepatan, R ini bisa jarak atau perpindahan, T ini adalah waktu. Segitiga ini bisa saya katakan adalah delta atau perubahan. Kalau rumus ini adalah rumus penentuan daripada kecepatan rata-ratanya. Nah, sedangkan dengan cara turunan atau diferensial bagaimana ini caranya? Misalkan dalam matematika dipelajari bahwa turunan fungsi
Misalkan contohnya seperti ini. Ada T pangkat N atau T ordernya N. T pangkat N ini saya turunkan terhadap T, maka kebetulan di sini koefisiennya adalah 1. Kalau 1 tidak ditertulis ya. 1, ordernya ini N kali 1 ya N. Kemudian variabel T-nya ini kita tulis, N dikurangi 1. Ini adalah rumus umum untuk mencari diferensial atau turunan. Nah, sehingga untuk mencari kecepatan sesaat, T sama dengan 2 sekon, pada persamaan XT sama dengan T kuadrat plus 2T min 8 itu berapa? Gitu masalahnya. Teman-teman harus tahu dulu turunan dari X, turunan dari R, atau turunan dari besaran posisi maupun perpindahan adalah kecepatan. Turunan dari kecepatan itu adalah perpindahan. Saya ulangi lagi, turunan dari posisi adalah kecepatan, turunan atau diferensial dari kecepatan adalah percepatan. Oke, saya turunkan langsung. Ordernya 2 atau pangkatnya 2, 2 kali 1, 2. Langsung 2 ini. Kemudian T-nya ditulis. 2-nya dikurangi 1, sehingga 2 dikurangi 1, 2T pangkat 1 atau ditulis 2T saja. Selanjutnya 2T. 2T ini saya turunkan. Ordernya 1 atau pangkatnya 1. 1 kali 2, 2. Kemudian T pangkat 1, 1 dikurangi 1, 0. T pangkat 0, apapun variabel kemudian dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 1 kali 2, hasilnya 2. Kemudian min 8 ini bagaimana? Ini tidak ada variabelnya. Kalau diturunkan langsung 0. Gitu caranya. Saya lanjut. Bagaimana untuk mencari turunan dari kecepatan ke percepatan? Caranya sama. Yang penting kita tahu kaidah 3 ini. Diferensial dari posisi tadi adalah kecepatan. Diferensial dari kecepatan adalah percepatan. Kalau ditinjau dari kecepatan dalam 2 dimensi maupun besaran-besaran yang lain dalam 2 dimensi, maka di situ akan terkandung vektor satuan I dan vektor satuan J. Di mana rumus awal adalah ini, V sama dengan dr dt, maka 2 dimensinya R-nya ini bisa diproyeksikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y, sehingga muncul menjadi XI ditambah YJ. Kita lihat di gambar pesawat ini, di mana pesawat ini arahnya adalah serong ke arah V, maka jika saya proyeksikan terhadap diagram Kartesius, pesawat ini mempunyai posisi pada sumbu X, Vx dan Vy. Nah, saya tuliskan seperti ini. Ini. Kita pisahkan menjadi dx dti, dy dtj. Nah, turunan dari dx dt atau turunan dari posisi adalah V atau kecepatan. dy per dt, y ini juga posisi. Turunan dari posisi adalah V, V adalah kecepatan. Begitu caranya sama. Selanjutnya, percepatan sesaat dari fungsi kecepatan. Rumus umum dari vektor dari fungsi kecepatan adalah A vektor sama dengan dv dt. Ini. Nah, caranya bagaimana? Kaidahnya masih sama dengan yang atas.
Ini adalah rumus-rumus biasanya kita temukan di konsep GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ini untuk mencari jaraknya. Kemudian ini mencari percepatan akhir. Ini kecepatan akhirnya, di mana di sini simbol-simbolnya mungkin teman-teman sudah tahu. X ini tadi posisi, V0 adalah kecepatan awal, T waktu, A-nya percepatan, dan T-nya waktu. Oke, begitu. Selanjutnya, penentuan fungsi, posisi, dan kecepatan dengan integral. Kebalikannya dengan tadi. Diferensial atau nama lainnya turunan itu menurunkan. Berarti dari posisi kemudian disuruh mencari V, maka kan turun 1. Jadi secara diagram SVT. Nah, di integral kebalikannya. Di dalam soal diketahui A untuk mencari V dan X atau R-nya, maka dinaikkan atau diintegralkan. Begitu cara integral. Nah, konsep dari integral sendiri itu kalau mencari split satu-satu, misalkan kecepatan di titik awal ini adalah sekian, kemudian di titik akhir adalah sekian. Nah, untuk mencari besar daripada kecepatan secara keseluruhan, itu bisa kita mencarinya berdasarkan luasan yang ada di bawahnya, satu persatu ini. Akan tetapi kalau kita mencari luasan yang ada di bawah kurva, dengan kurvanya itu adalah melengkung seperti yang ada di gambar, saya kira cukup sulit. Nah, cara mudahnya yaitu dengan cara integral. Rumus daripada integral yaitu beda dengan yang diferensial tadi. Nah, ini rumusnya. V ini adalah kecepatan, Vf dikurangi Vi atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal sama dengan integral persamaan dari Vt dt. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah penerapan daripada penentuan kecepatan dari fungsi percepatan dengan cara integral. Nah, ini bisa saya jelaskan satu cara dari integralnya. Misal dv ini kalau saya integralkan terhadap v, maka adalah v dengan batasan. Ini adalah lambang integral, kemudian di atasnya ada vf, yang bawahnya adalah vi. Ini adalah batasan, di mana batasan akhir dan awal. Kalau v ini disubstitusikan terhadap batasan, maka vf dikurangi vi. Kemudian a t dt. A t dt bisa saya integralkan terhadap persamaan yang diketahui tentunya. Nah, kalau di sini kan masih dalam bentuk persamaan yang tidak diketahui, sehingga integral dari A dt ini masih kita tuliskan seperti yang atas. Cuma yang VI-nya ini bisa pindah posisi menjadi positif ke arah ruas yang berlainan. Begitu. Nah, ini ada contohnya di kasus hubungan antara posisi kecepatan dan percepatan dalam GLBB. Saya ambil contoh satu saja. Nah, misalkan yang bawah ini. Vt sama dengan V0 ditambah AT. Kalau saya integralkan kedua ruas,
VT ini diintegralkan terhadap V, maka ya V itu kan naik 1. Naik 1, di atasnya V itu adalah X. Nah, jadi integral dari V adalah X. Selanjutnya, integral dari V0 plus AT dt. Nah, beda kalau sih, loh Pak, V0-nya ini kok tidak menjadi X gitu. Kita integral satu-satu karena terhadap dt. Gitu. Ya, kita mulai. V0 saya integralkan terhadap dt, terhadap variabel t, maka langsung ditambah dengan variabel t. Loh Pak, nggak jadi X. Perkalian V0 kali T itu sama dengan X. Gitu. X sama dengan V0T. Jadi V0T ini sama dengan X. Ditambah AT dt. Oke. Karena A ini berdampingan dengan T, maka A bisa saya katakan adalah koefisien dan T ini adalah variabelnya. Sehingga untuk mencari integral dari T pangkat 1, ini T pangkat 1, maka koefisien yang di belakangnya depannya T itu adalah A ini adalah 1, maka 1 per 1 ini kan pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2, jadi 1 per 2. Saya ulangi lagi, karena koefisiennya ini adalah 1, 1A, maka 1 per T-nya ini ordernya mula-mula adalah 1 ditambah 1, maka 2. 1 per 2. Sehingga orde yang sudah diintegralkan sama dengan penyebut yang sudah diintegralkan, hasilnya sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini bisa dimasukkan atau disubstitusikan batasan T dari 0 ke T, hasilnya adalah X0 plus VOT plus setengah AT kuadrat. Nah, mungkin ini sekilas penjelasan yang sangat singkat sekali mengenai kinematika benda titik. Selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal yang ada di video ini. Tulis tangan dioret-oret, tulis tangan di kertas dioret-oret, kemudian foto kemudian masukkan di kolom komentar yang sudah saya sediakan atau kolom diskusi yang sudah saya sediakan. Terima kasih, itu saja. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.